Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Kurniasari dengan NIM 2130111038. Saya dari kelompok 10. Dan saya Atika Hawari dengan NIM 2130111017. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Anda sudah hadir di sini. Di sini tujuan Ibu untuk menghadirkan Anda di sini yaitu untuk melakukan layanan dasar bimbingan konseling. Nah, sebelum kita memulainya, Ibu hendak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Elia Kurniasari. Dan untuk itu silakan Anda untuk memperkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hawari, bisa dipanggil Atika, Bu. Mohon maaf, tinggal di mana? Tinggal di Gadang, Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini sebelum kita melakukan materi, Ibu mau tanya, cita kamu itu mau jadi apa? Mau jadi kayak Ibu, seperti guru. Masya Allah, karena guru itu merupakan pahlawan yang tidak bisa dilupakan, karena oleh guru semua itu menjadi pintar, insya Allah. Nah, sebelum kita memulai materinya, sebelumnya kita melakukan yang namanya ice breaking. Nah, ice breaking itu adalah guna untuk memfreshing otak atau sebelum kita belajar. Nah, ice breaking kali ini Anda bisa ikuti Ibu. Yang pertama, apabila Ibu bilang satu kali cinta, Anda cukup bilang I love you satu kali dengan sarengeo. Jika Ibu bilang 2 kali cinta, Anda bisa bilang I love you 2 kali. Nah, apabila Ibu bilang 3 kali cinta, Anda bisa bilang I love you. Apakah Anda sudah mengerti? Paham, Bu. Mari kita coba bersama. 1 kali cinta, I love you. 2 kali cinta, I love you. 3 kali cinta, I love you. Nah, baiklah, itu refreshing kita. Selanjutnya kita memulai materi. Nah, materi kali ini itu tentang motivasi belajar. Jadi Anda bisa simak dan nanti bisa Anda bawa pulang. Nah, menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya menurut UNO, motivasi belajar itu adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan berupa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Nah, indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selain menurut UNO, ada juga menurut Sudirman pada 2016 bahwasanya motivasi menurut dia itu adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan pembelajaran. Selain adanya pengertian motivasi belajar itu juga ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi dari motivasi belajar itu menurut para ahli, yaitu Sudirman pada 2016 mengatakan bahwa fungsi yang pertama yaitu dapat mendorong manusia untuk berbuat. Nah, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Dan yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu tujuan yang hendak dicapai dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan. Jadi tujuan dari motivasi ini sudah kita lihat, yaitu sebagai penggerak.
Jadi yang umpamanya nih Ananda ini tuh sering malas untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas sekolah. Nah, dari tahunya definisi motivasi belajar ini, jadi Ananda lebih semangat lagi untuk belajar. Dan ada juga yang ketiga fungsinya itu yaitu menyeleksi perbuatan, jadi menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan. Nah, dengan belajarnya Ananda motivasi belajar ini, Ananda bisa tahu mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita ikuti dan mana yang kita hindari. Baiklah, nah itulah sekian penjelasan tentang motivasi belajar dari Ibu. Apakah ada terngiang di kepala Ananda suatu pertanyaan? Izin bertanya satu, Bu. Silakan. Apa Kan Atika sering malas, Bu, atau sering mengantuk di ruangan di kelas. Bagaimana cara supaya menumbuhkan rasa ingin belajarnya, Bu? Baik. Berarti itu pertanyaannya lebih mendorong kepada upaya atau cara menumbuhkan motivasi belajar kita. Nah, kalau sebagai saya seorang guru, cara saya untuk menumbuhkan motivasi anak itu yang pertama memberikan angka. Nah, yang dimaksud dalam memberikan angka ini adalah sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Nah, misalnya Atika belajar dan Atika itu supaya bisa lebih semangat lagi belajar, Ibu memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuannya Atika guna untuk meningkatkan lagi rasa ingin belajar Atika. Nah, karena banyaknya siswa belajar yang utamanya tuh untuk justru mencapai angka nilai yang baik. Jika Atika mendapatkan hari ini nilai yang buruk dan besoknya lebih baik lagi. Yang kedua itu memberikan hadiah. Memberikan hadiah ini tuh dapat dikatakan sebagai motivasi. Kenapa? Karena jika kita memberikan hadiah atas suatu pekerjaan siswa kita, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang. Nah, jika bagi siswa itu sangat menyenangkan karena merupakan apresiasi untuk dirinya dari seorang guru. Jadi berarti dia merasa bahwa guru ini sangat peduli kepada dia. Nah, untuk besoknya dia akan lebih meningkatkan lagi karena dia akan tahu mendapatkan nilai dan hadiah tadi. Nah, yang ketiga itu saingan atau kompetensi. Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok. Nah, maksudnya jika Atika pengen bersaing gitu secara individu atau perkelompok atau secara kelompok Atika dengan kelompok temannya. Nah, di sana terpikir di benak Atika, saya harus lebih semangat lagi untuk belajar karena saya ini bersaing dengan teman saya. Untuk supaya dapat nilai yang bagus, maka saya harus giat lagi untuk belajar. Dan yang terakhir biasanya dilakukan guru itu banyaklah memberikan ulangan. Pada siswa akan menjadi lebih giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberikan ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Jika guru memberikan ulangan, bahwasanya dibilang sama guru, besok kita ulangan. Nah, besok kita ulangan pasti timbul di benak siswa itu untuk hari ini belajar karena besok ada ulangan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, apakah ada lagi? Itulah jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Apakah Nanda ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Siap. Anda sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih banyak sudah mengikuti proses pembelajaran ini. Bu. Sekian, kalau Ibu ada maaf, kalau ada salah tolong dimaafkan. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.